Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Dina Pratama. Yang kedua, teman saya, Baik Nadia Cahaya Mentiri. Yang ketiga, Baik Juyarni. Yang keempat, Cindra Sari Mustawi. Sekian untuk perkenalannya. Silahkan simak materi yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang teori pertukaran. Akar teori pertukaran berasal dari sejumlah disiplin ilmu sosial, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi mikro. Dasar-dasar teori pertukaran sosial dapat dilacak dalam sejumlah karya ilmuwan klasik. Teori pertukaran sosial dapat dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Menurut perspektif teori utilitarisme, salah satu hukum manusia menyatakan bahwa setiap orang selalu berusaha menghindari penderitaan dan memaksimalkan kesenangan. Manusia akan bertindak apabila diperkirakan dia akan mendapatkan imbalan. Gitu. Semua teori pertukaran memiliki unsur dasar yang sama dalam pertukaran, yaitu aktor, sumber daya, struktur, dan proses. Kemudian, struktur pertukaran dan proses pertukaran. Ada 3 jenis pertukaran, yaitu yang pertama pertukaran langsung, yang kedua pertukaran umum, dan yang ketiga pertukaran produktif. Yang pertama, pertukaran langsung. Dalam relasi pertukaran langsung antara dua aktor, hasil tiap aktor tergantung secara langsung terhadap perilaku aktor yang satunya. Misalnya, A memberikan nilai kepada B, dan B memberikan nilai kepada A. Kemudian, pertukaran umum. Dalam relasi pertukaran umum, di antara 3 aktor atau lebih, ketergantungan timbal balik bersifat tidak langsung. Seperti manfaat yang diterima oleh B dari A, tidak secara langsung dikembalikan kepada A. Namun dengan cara tidak langsung, lewat pemberian B kepada aktor lain di dalam jaringan, akhirnya A menerima pengembalian dari pertukaran yang telah dilakukannya dari aktor terpilih dari sistem, tetapi bukan dari B. Kemudian yang ketiga yaitu pertukaran produktif. Pertukaran produktif, kedua aktor bersama-sama harus melakukan pemberian kepada orang lain agar dapat memperoleh manfaat. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang pribadi. Peter Blow adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sosiologi Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Salah satu warisan yang signifikan adalah teori struktural makronya. Peter Blow termasuk pemikir yang produktif sepanjang karirnya. Ia adalah seorang guru yang dinamis dan produktif. Beliau lahir pada tahun 1918 di Wina sesaat sebelum jatuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria dan meninggal pada tanggal 12 Maret 2002 dengan penyakit sindrom gangguan pernapasan akut. Beliau mencoba menjelaskan teori pertukaran sosial dari tingkat makro dan menerapkan ke struktural sosial pada tingkat makro dan sangat aktif dalam mengkaji teori struktural. Transaksi-transaksi pertukaran pribadi di antara orang yang menimbulkan. Orang tertarik satu sama lain karena beragam alasan yang menyebabkan mereka membangun asosiasi-asosiasi sosial. Orang tertarik kepada suatu kelompok ketika mereka merasakan bahwa hubungan-hubungan itu memberikan penghargaan yang lebih banyak dalam hubungannya dalam kelompok lain. Karena itu mereka ingin diterima. Agar diterima, mereka harus memberikan penghargaan kepada anggota kelompok lain. Bagi Blau, individu tertarik pada pertukaran karena mengharapkan ganjaran yang intrinsik maupun ekstrinsik. Ganjaran yang intrinsik berupa seperti kasih sayang, kehormatan, atau kecantikan. Sedangkan ganjaran yang ekstrinsik berupa seperti uang, barang, atau jasa. Diferensiasi status dan kekuasaan yang mendorong. Dalam organisasi sosial yang sederhana dan sistem stratifikasi sederhana, setiap individu akan mencoba untuk menunjukkan nilai bagi kelompok. Karena kontribusi dalam kelompok berbeda, maka mulai berkembanglah perbedaan status. Diferensiasi atau pembedaan kelompok ke dalam pemimpin dan pengikut menciptakan kebutuhan baru akan integrasi karena memungkinkan bisa terjadi suatu konflik karena adanya perebutan sebagai pemimpin. Hubungan pertukaran bisa dikatakan seimbang dan tidak seimbang.
Dikatakan seimbang jika hubungan itu menguntungkan pihak yang tinggi dan rendah. Ada daya tawar yang sama antara anggota kelompok. Sementara hubungan dikatakan tidak seimbang jika hubungan itu bersifat memaksa dan dipertahankan dengan sanksi yang negatif. Dan dengan demikian, kekuasaan hanya akan dilihat sebagai pengendalian melalui sanksi-sanksi, di mana kekerasan fisik atau ancaman merupakan kutub populer dari kekuasaan. Blau menggunakan skema Emerson sebagai dasar untuk menganalisa ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam dan di antara kelompok-kelompok. Kemudian legitimasi dan organisasi yang menaburkan benih-benih. Blau menyatakan bahwa dalam organisasi yang kompleks, kepatuhan kepada kekuasaan menjadi penting. Perintah kekuasaan yang sah dan dipatuhi dinamakan otoritas. Pemimpin menjalankan kekuasaannya berdasarkan otoritas yang dimiliki. Otoritas berdasarkan atas norma-norma bersama, menggariskan perilaku dalam suatu kolektivitas. Norma-norma itu memaksa individu mematuhi aturan dari mereka yang berkuasa. Blau juga menjelaskan bahwa ukuran-ukuran normatif yang mendasari wewenang yang terlembaga tidak lahir dalam proses interaksi sosial antara mereka yang berada di lapisan atas dan bawah dan di antara mereka di lapisan bawah, tetapi dalam proses sosialisasi di mana setiap orang secara terpisah mengakui kebudayaan bersama. Dan kata lain, anggota kelompok belajar struktur wewenang karena mereka disosialisasikan. Walaupun kelompok mempunyai kesamaan nilai-nilai dan norma, akan tetapi norma-norma yang bersifat khusus dapat mengalami konflik. Bisa jadi nilai khusus tadi bertentangan dengan tujuan sub kelompok lain. Pertentangan antara nilai khusus ini akan menimbulkan oposisi, karena ada dua nilai kolektivitas yang bertentangan tidak bisa diselesaikan dengan pertukaran sosial. Untuk menjelaskan hal ini, Blau mengetengahkan 4 nilai perantara. Yang pertama, nilai-nilai yang bersifat khusus, yang kedua, nilai-nilai yang bersifat universal, yang ketiga, nilai-nilai yang bersifat melegitimasi otoritas, dan yang terakhir, nilai-nilai oposisi. Selanjutnya ada perlawanan dan perubahan. Blau menjelaskan isu-isu kekuasaan dalam kerangka power dependence, yaitu hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan yang muncul dalam bentuk-bentuk pertukaran sosial. Ada 4 hal yang dijelaskan. Yang pertama, dilema-dilema yang muncul dalam proses pertukaran. Yang kedua, proses diferensiasi sumber daya. Yang ketiga, dinamika kehidupan yang terorganisasi bersumber dari kekuatan-kekuatan penantang. Dan yang terakhir, dialektika akibat banyaknya kekuatan kontradiktoris. Model asli pertukaran sosial dalam teori Blau adalah model pertukaran timbal balik ganjaran ekstrinsik. Akan tetapi, pertukaran dapat menyimpang dari model asli dan dapat dilihat sebagai suatu permainan campuran. Persaingan untuk memperoleh sumber yang langka menjurus kepada perbedaan alokasi sumber-sumber tersebut. Perbedaan yang berhubungan dengan jangkauan terhadap sumber-sumber yang langka diikuti oleh alokasi kepemimpinan atas dasar kedudukan terhormat yang disediakan oleh perbedaan. Sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.